selamat bertemu kembali dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna Minggu 6 September 2020. Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik dan tetap sehat dan semangat untuk aktivitas yang dilakukan di rumah. Kita akan mulai ibadah kita di pagi hari ini. Mari kita memuji Tuhan dari bertemu dalam kasih-Nya. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita di pagi hari ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk cinta kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Biarlah Bapa di pagi hari ini kami boleh ada untuk bersekutu bersama, memuji, memuliakan, bahkan mendengarkan sabda Tuhan. Biarlah Tuhan pimpin, Tuhan sertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah boleh jadi hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di atas itu Bapa, ampuni setiap salah dan dosa yang telah kami perbuat di hadapan-Mu melalui perkataan, hati, dan pikiran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan masuk dalam litani pujian yang terambil dari Kitab Mazmur pasal 100. Kitab Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai dengan 5 yang menyatakan, Pujilah Allah dalam bait-Nya, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun. Demikianlah litani pujian kita. Kita akan memuji Tuhan untuk menyambut firman Tuhan yang akan kita dengarkan, yang akan dibawakan oleh Kak Philip. Selamat pagi adik-adik. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkan pagi hari ini, mari kita berdoa. Terpujilah Kristus, karena Engkau begitu baik Tuhan. Kalau kami diperkenankan Tuhan untuk menikmati hari yang baru hari ini di hari Minggu dalam ibadah Persekutuan Teruna, kami akan
membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasai kami dengan Roh Kudus Tuhan, agar firman yang kami baca dan renungkan boleh kami bisa mengerti dan fahami. Berbicaralah Tuhan, karena kami semua siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, adik-adik, bacaan kita pagi hari ini terambil dari surat 1 Timotius pasal yang pertama ayat 12-17. Kak Philip akan bacakan. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang nampak, yang esa. Amin. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan yang kita baca sangat baik. Kenapa sangat baik? Karena Paulus sebagai orang tua asuh Timotius ingin bercerita, ingin menyampaikan sesuatu. Apa sih yang disampaikan Paulus kepada Timotius? Yaitu hal yang berharga. Apa yang berharga? Paulus mendapatkan kasih karunia Allah. Kasih karunia Yesus Kristus. Apa itu? Keselamatan. Kenapa hal yang berharga itu? Karena tadi Paulus bilang di ayat yang pertama ini, ayat 12 ini, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena Ia, Tuhan Yesus, menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Nah, itu yang disyukuri, atau sesuatu yang paling berharga yang disampaikan Paulus, yang diceritakan kepada Timotius. Kenapa? Karena dulunya Paulus apa? Penjahat, penganiaya, bahkan ganas. Ganasnya karena dia menyerang orang-orang Kristen, menganiaya, memukuli, membunuh orang-orang yang percaya kepada Kristus. Tapi meski demikian, adik-adik, meskipun Paulus sebagai penganiaya, sebagai penjahat, sebagai orang yang ganas, Yesus tidak membalas kejahatan yang dilakukan oleh Paulus. Tuhan Yesus bersabar kepada Paulus, yang akhirnya nanti Paulus yang namanya awalnya Saulus itu bertemu dengan Tuhan Yesus. Maka dari situ perubahannya. Nah, adik-adik, Paulus ingin sampaikan kepada Timotius, anak asuhnya, bahwa ketika sudah diubahkan oleh Yesus, dalam hal ini soal kesabaran, soal hidup yang kekal yang didapatkan oleh Paulus, maka dia melayani Tuhan Yesus. Maka kata Paulus, dia dilayakkan oleh Tuhan Yesus yang sebelumnya jahat, menganiaya, ganas, tapi Tuhan Yesus sabar, tapi dilayakkan sehingga boleh melayani Tuhan Yesus. Inilah yang diceritakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, agar dia juga punya kesabaran untuk melayani, untuk ambil bagian, tidak menyerah, tapi sabar untuk melayani Kristus Yesus di mana Timotius ditempatkan. Apa sih yang kemudian menjadi pelajaran buat kita, adik-adik? Pasti adik-adik juga mengalami
disakiti, dikata-katai baik oleh teman-teman dulu ya, atau di rumah diledek-ledekin, tapi adik-adik nangis atau tidak membalas, bersabar. Nah, itu juga bagus. Sikap sabar itu harus terus dipelihara, dipupuk dalam hati kita, sehingga kita bisa menjadi teladan baik bagi adik-adik di rumah, adik-adik kita atau kakak di rumah. Bersabar juga ketika kondisi pandemi ini, belajar di rumah. Bersabar juga dalam kondisi pandemi ini, kita bersabar tidak bisa bergereja di gereja. Jadi ibadahnya di rumah. Nggak apa-apa, bersabar. Nah, karena itu yang dikehendaki Tuhan. Ketika kita bersabar, kita mengambil kehidupan, melayani, adik-adik terlibat misalnya, bentuk pelayanan itu selain bersabar, adik-adik juga mau terlibat. Ketika ditunjuk, si A, ayo jadi liturgos, ayo jadi pembawa lagu, pendoa syafaat, gitu ya. Adik-adik harus mau. Itulah bentuk pelayanan kita. Selain tadi sikap sabar, tapi kita juga mau terlibat ketika diminta untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan. Itu pelajaran yang kita dapatkan dari bacaan renungan pagi hari ini. Semoga kita, adik-adik, tetap semangat. Meskipun dalam pandemi kita semangat, tetap bersabar, terus berdoa, sama seperti yang Paulus nasihati kepada Timotius, untuk selalu memuji di ayat 17, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Kita juga akan terus-menerus memuji Tuhan lewat kesabaran, sikap-sikap kita yang baik, juga ikut ambil bagian dalam ibadah. Amin. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus cari berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus cari berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Selamat pagi adik-adik semua. Kita sudah masuk ke dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh kakak sendiri dan nanti disambung dengan Kak Satria. Yuk kita berdoa, kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan yang boleh kami terima dan sampai saat ini dan kami boleh berkumpul kembali di tempat ini. Tuhan, kami mau menaikkan pokok-pokok doa syafaat pada pagi hari ini Tuhan. Kami mulai dari pemerintah kami Indonesia Tuhan. Kami mau Tuhan sertai dan Tuhan berkati mereka yang bekerja di pemerintahan, supaya mereka boleh bekerja dengan baik, dengan penuh hikmat dari Tuhan dalam pekerjaan mereka untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk negara kami yang dilanda pandemi corona juga Tuhan, yang masih belum berakhir sampai saat ini.
Mari Tuhan, Engkau buka jalan terbaik, Engkau berikan berkat-Mu, hikmat-Mu Tuhan, dan rencana dan usaha dari pemerintah Indonesia untuk membasmi pandemi corona ini dan boleh semakin berangsur-angsur berkurang. Tolong Tuhan, Engkau yang menyertai, Engkau yang memberkati, sehingga semua boleh berjalan lancar, virus corona boleh semakin berkurang, dan rakyat Indonesia boleh kembali sejahtera Tuhan. Ya Allah Bapa, kami juga mau berdoa untuk GPIB Horeb, gereja kami Tuhan, yang di dalamnya ada anak-anak-Mu, pelayan-pelayan Tuhan sendiri. Tuhan sertai Tuhan, dari ketua jemaat sampai dengan kostor Tuhan yang terendah. Mari Tuhan Kau pimpin dan Kau berkati setiap mereka, juga ada pelkat-pelkat yang ada di dalamnya. Mari Tuhan ikut campur tangan dalam setiap kegiatan, setiap usaha dan rencana mereka Tuhan, untuk pelayanan-pelayanan gerejawi, pelayanan-pelayanan yang untuk memuliakan nama Tuhan. Ya Allah Bapa, kiranya semuanya boleh seturut dengan kehendak-Mu, dan kami anak-anak-Mu boleh tetap disertai, diberkati, dan diberikan hikmat yang terbaik. Dalam rangkaian doa syafaat ini Tuhan, kami berdoa untuk semua kakak layan kami Tuhan, dimanapun mereka bekerja. Berkatilah mereka dan berikanlah mereka kesehatan serta kekuatan untuk menjalani pekerjaan Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar Tuhan. Kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami Tuhan, berkati mereka dalam setiap pekerjaannya, dan berikanlah mereka kekuatan serta kesehatan untuk menjalani pekerjaan mereka sehari-hari Tuhan. Kami berdoa juga untuk teman-teman kami, berkati mereka Tuhan yang mungkin dalam seminggu ini mereka bertambah usia, berkati agar di pertambahan usia mereka menjadi semakin tumbuh dan dewasa di dalam iman kepada-Mu Tuhan. Untuk teman-teman kami yang pada saat ini tidak bisa ikut beribadah Tuhan, baik mereka dalam keadaan sakit, Tuhan boleh pulihkan mereka, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon agar segala penyakitnya bisa sembuh. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang pada saat ini mungkin sedang mengalami permasalahan di kehidupan mereka masing-masing Tuhan. Tuhan boleh temani mereka dan Tuhan boleh menjaga mereka Tuhan. Inilah doa syafaat kami yang jauh dari kata sempurna, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Selamat pagi adik-adik. Saatnya kita akan berdoa persembahan. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk persembahan yang sudah boleh kami berikan. Biarlah persembahan ini boleh menjadi berkat bagi pelayanan di gereja kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pakailah waktu anugerah Tuhan, hidupku singkat bagaikan pembaik. Mana benar yang tetap di hidupku, hanyalah kasih saat yang datang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan kekal tetap. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah persekutuan taruna lewat online ini. Terimalah berkat Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk ibadah yang boleh kami lakukan meski lewat online. Biarlah Engkau berkenan memberkati kami dalam masa remaja, masa teruna-teruni ketika kami belajar di rumah. Engkau memberkati orang tua kami semua, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang bersabar, yang juga ikut ambil bagian dalam pelayanan. Adik-adik, terimalah anugerah Tuhan, kasih dan karunia dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, serta penyertaan Roh Kudus, menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.